Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberi kesehatan dan keselamatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngampel Kulon, Ibu Ana Anugreni, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati narasumber diseminasi budaya sekolah budaya positif di sekolah, Bapak Aryo Wisnu, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Ngampel Kulon, serta para tamu undangan yang saya hormati. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan umat yang akan diselamatkan di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Menjadi acara yang keempat, yaitu doa sekaligus penutup. Dan acara yang kelima adalah paparan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini akan lancar dari awal sampai akhir. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eka Sari Pancasilawati, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Anna Anugraini Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak serta Ibu guru SD Negeri 2 Ngampel Kulon, yang saya hormati Bapak narasumber diseminasi budaya positif di sekolah yaitu Bapak Aryo Wisnu Pramudianto SPDSD, serta yang saya hormati pula rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 maupun angkatan 7 ya Pak semuanya. 7 nomor 9 Pak Kes? 7 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Ngampel Kulon. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya ucapkan sugeng rawuh terima kasih kedatangannya kepada rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 dan beberapa angkatan 11 yang berkenan hadir di sini untuk berkolaborasi. Kita sama-sama akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Aryo Wisnu Pramudianto atau Bapak Toto kita panggil biasanya. Kemudian saya selaku PRT kepala sekolah di sini, saya titip Pak Aryo, saya titip Pak Toto, karena perjalanan panjenengan masih panjang, masih ada 2 modul lagi. Sekarang sudah sampai di modul 1.4 budaya positif, masih ada modul 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 dan 3.3. Untuk reanya nopo makin saya agak-agak lupa nih Pak Toto nih, karena sudah lama sekali. Saya titip mohon teman-teman sesama CGP di Ngampel ini saling berkolaborasi, saling menguatkan, saling membersamai, sehingga perjalanan panjang ini tidak terasa begitu sampai di finish. Alhamdulillah sudah hilang C-nya, menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak dan menggerakkan, serta guru penggerak yang berdampak bagi lingkungan, terutama bagi SD Negeri 2 Ngampel Kulon, supaya bisa menjadi lebih baik. Dan saya juga menyampaikan informasi, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa Pak Toto alhamdulillah kemarin diterima menjadi calon peserta piloting PPG tahap kedua ya Pak Toto ya. Alhamdulillah, selamat saya ucapkan kepada Pak Toto. Walaupun nantinya Pak Toto harus bisa membagi waktu lagi antara tugas sekolah, antara tugas CGP dan antara tugas PPG. Saya yakin Gusti Allah memberikan rezeki Pak Toto bersamaan, berarti dipercaya bahwa Pak Toto itu mampu untuk melaksanakannya secara bersamaan. Tambahan untuk tugas tambahan bos ya, jadi 4 tugas dilaksanakan secara bersama-sama. Semangat Pak Toto, semangat. Di sini saya beserta Bapak Ibu guru lainnya sangat excited Pak, nanti akan menyaksikan bagaimana Pak Toto mendiseminasikan budaya positif di sekolah ini. Saya seperti merasa dejavu. Saya pernah berada di posisi Pak Toto menyampaikan dulu di angkatan 5 di depan teman-teman ya, ada budek-budeknya.
tapi tidak apa-apa Pak, semoga nanti diseminasinya berjalan dengan lancar. Kiranya hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya pribadi maupun dari nama Pak Tontok, mewakili Pak Tontok serta mewakili Dewan Guru SD Negeri 2 Ngampel Kulon. Mohon maaf apabila dalam penyambutan baik suguh, gupuh, dan lungguh panjenengan semua kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara yang keempat yaitu doa sekaligus penutup pembukaan diseminasi budaya positif di sekolah kepada Ibu Nurul Aini, Sarjana Pendidikan Agama, dipersilahkan. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang kelima yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Aryo Wisnu Pramudianto, Sarjana Pendidikan SD. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada beliau dan sekaligus saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik itu saya sengaja atau tidak disengaja. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa, yang merupakan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini, ya ini masih cukup pagi, pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD 2 Ngampel Kulon dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan jawabannya di yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini ada yang sudah tahu tentang apa itu budaya positif. Pak Is, monggo. Mencoba menjawab nih Pak. Nah, kalau menurut saya budaya positif budaya yang baik yang dilaksanakan di lingkungan sekitar sekolah. Dan itu bentuknya berbagai macam. Kalau di lingkup sekolah itu banyak banget. Gitu. Kalau dari segi pengertian budaya positif itu budaya yang dilakukan setiap hari, mungkin setiap kegiatan di lingkungan sekolah yang mendasari untuk anak berubah menjadi lebih baik, seperti itu Pak. Terima kasih jawabannya untuk Pak Kiswoyo. Ya, jadi untuk budaya positif tersebut ini adalah segala hal yang kita lakukan yang berdampak positif. Jadi apapun yang kita lakukan seperti yang disampaikan Pak Kiswoyo tadi, banyak sekali
macamnya kegiatan-kegiatan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, konsep inti budaya positif. Di sini konsep inti budaya positif ada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian lagi motivasi perilaku manusia. Kemudian ada juga posisi kontrol guru. Kemudian dilanjut kemudian keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu ada segitiga restitusi. Nah, di sini untuk perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdimensi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sampingnya ada profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah pernah ya untuk menyanyikan lagu tentang profil pelajar Pancasila. Bisa dibantu Bu Ulfi dipimpin untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mari kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, ini supaya tidak ngantuk, jadi kita sama-sama menyanyikan apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep tentang teori kontrol. Apa itu konsep tentang teori kontrol? Yaitu ilusi guru mengontrol murid, bahwa ketika guru mengontrol murid itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikir menang ataupun kalah. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, yaitu yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau tadi menganggap bahwa kebutuhan itu semua orang itu sama, kalau ini berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang selanjutnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Nah, di sini
ada disiplin positif. Mungkin disiplin positif itu sudah kita terapkan di SD kita ini, SD 2 Kulon. Arti kata dari disiplin yaitu dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Disiplina itu berarti belajar berkelas ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian setelah kita tahu arti dari asal kata dari disiplin, dengan kata lain yaitu seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya apa? Memiliki motivasi dari diri sendiri, bukan dari luar atau dari orang lain. Di sini contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah disampaikan tadi, dinyanyikan kita bersama tadi, bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Selain itu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Adapun People Preparedness Program atau sering disebut dengan PIP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga berkomitmen. Sedangkan 9 pilar karakter yaitu Indonesia Heritage and Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan juga kesatuan. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar pada setiap manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi setiap kita melakukan tindakan itu pasti memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita sendiri. Karena setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang mendasar. Di sini contoh, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang.
Nah, di sini yang pertama yaitu tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Contohnya yaitu kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang biologis sebagai bagian dari proses reproduksi psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi manusia secara spontan itu ingin bertahan hidup, yaitu dengan yang fisiologis kesehatan. Ketika kita sakit kita berobat supaya tetap sehat, kemudian kita membangun rumah untuk berlindung dan lain sebagainya di situ, itu termasuk dari kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan psikologis, hubungan dan koneksi sosial memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan dan juga kelompok. Nah, mungkin kita tidak sadar akan hal tersebut, tapi kita pasti sudah melakukannya, bahwa setiap manusia itu ingin kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Karena seperti tahu manusia adalah makhluk sosial, jadi setiap manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Jadi otomatis kebutuhan manusia itu ingin diterima di lingkungan, baik itu di lingkungan kerja, di keluarga, dengan teman, bahkan binatang peliharaan ataupun kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan juga dihormati. Jadi kebutuhan hidup manusia yang di sini diartikan bahwa setiap manusia itu ingin diakui bahwa dia memiliki kemampuan, dia bisa mencapai sesuatu prestasi, meskipun sekecil apapun, pasti manusia itu pernah melakukan pencapaian atau sebuah prestasi yang ingin dihargai, ingin diakui oleh orang-orang di sekitar. Jadi itu memang sudah menjadi satu kebutuhan dasar manusia, yaitu ingin diakui. Kemudian selanjutnya yaitu ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini kebebasan atau kebutuhan akan pilihan yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terkadang setiap manusia itu punya rasa ingin kebebasan. Ada banyak pilihan hidup, dia ingin saya memilih A, saya memilih B dan lain sebagainya. Karena itu memang sudah menjadi dasar dari kebutuhan dasar manusia. Memilih pekerjaan, memilih tempat pendidikan, memilih pasangan hidup dan lain sebagainya. Kita itu pasti ingin memilih sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kita ingin mengajak orang lain untuk berpikir seperti diri kita. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi manusia itu ingin terlihat senang walaupun terjadi banyak problema hidup dan lain sebagainya. Mereka ingin tetap merasakan senang
melepaskan semua beban pikiran. Dan di sini juga walaupun punya banyak pikiran, kadang kita itu bertingkah lucu. Mungkin saya sendiri di sekolah itu sering bertingkah konyol untuk menghibur diri sendiri, menghibur teman-teman. Mungkin ada banyak teman-teman yang sedang pikirannya kalut dengan saya bertingkah konyol, itu mungkin bisa menghibur teman-teman. Nah, itu termasuk dalam kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi melupakan semua kesedihan-kesedihan itu dengan sikap seperti bertingkah laku konyol dan juga menggemaskan seperti saya. Iya, siap. Jadi saya itu sering bertingkah konyol dan juga menggemaskan. Itu untuk menyenangkan teman-teman semuanya di sini ya. Kemudian untuk tadi kebutuhan dasar manusia yang sekarang adalah motivasi perilaku manusia. Seperti tadi sudah terpapar tadi, bahwa kebutuhan motivasi perilaku manusia itu terdiri dari ekstrinsik dan juga intrinsik. Apa itu kebutuhan apa itu motivasi dari intrinsik? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan suatu kebaikan itu mungkin kadang bukan dari diri kita sendiri, akan tetapi nanti kalau saya melakukan suatu kesalahan, nanti saya dapat hukuman, nanti saya didenda, nanti saya dan lain sebagainya. Itu karena ketakutan dari luar, bukan dari diri kita sendiri, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu termasuk salah satu dari motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi takut akan hukuman, kalau ini termotivasi karena ingin mendapatkan imbalan, pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Aku pengennya aku menawa dikai duit. Kalau guru misalnya untuk anak peserta didik itu kadang tak puji satu untuk menawa guru kayak satu nyanyi sewu warni. Nah, itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian apa itu yang dari intrinsik? Motivasi intrinsik itu berasal dari sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin sudah menjadi kewajiban seorang siswa untuk berperilaku baik, itu sudah menjadi kesadaran diri sendiri. Itu adalah motivasi perilaku intrinsik, artinya bukan dari iming-imingnya dia ataupun ancaman hukuman, tapi memang benar-benar dari dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Nah, di sini pertama yaitu identitas gagal. Apa itu? Di sini adalah hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi kebanyakan seringnya hukuman itu bersifat tidak terencana. Misalkan ada anak yang bertengkar atau apapun, itu kadang dipanggil kemudian diberi hukuman. Kemudian identitas sukses atau disiplin. Di sini konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Yaitu konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati. Kemudian umumnya dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Dan juga murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ini sering kita sebut kesepakatan kelas, mungkin kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas itu dibahas bersama-sama dengan siswa. Jadi siswa itu sudah mengetahui
Kemudian ada juga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu tentang restitusi. Jadi kita mengajak murid itu agar si anak itu tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita menuntut harus A, harus B, harus C, tapi kita menggiring supaya anak itu bisa menyadari tentang kesalahannya, memperbaiki diri sendiri, dan juga mencari solusi apa yang harus dilakukan agar tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, di sini kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Yang pertama yaitu penghukum. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah, juga sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Jadi kita itu mau menjadi yang seperti apa? Kita kadang terbawa oleh suasana, bisa jadi penghukum, bisa jadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, di sini posisi penghukum. Biasanya posisi penghukum itu nada suara tinggi, bahasa tubuh yaitu mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik. Dulu saya melakukan ini. Dulu waktu saya belum mengetahui apa itu restitusi, saya makanya belajar di sini agar bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk video posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke markas itu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dari video tadi kita bisa lihat itu adalah sebagai penghukum dengan mata melotot, marah. Ketika anak ingin memberikan alasan kenapa dia terlambat juga tidak peduli. Kemudian juga langsung memberikan hukuman secara fisik. Nah, itu adalah salah satu dari kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ada juga sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Apa itu posisi pembuat merasa bersalah? Dia menggunakan nada suara yang memelas, halus, dan juga sedih. Kemudian bahasa tubuhnya yaitu berapa pada anak, kemudian bersikap lesu.
Kita lihat pada contoh berikut video ini. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini harus selesai terlambat loh. Ibu harus tulis apa coba? maaf Bu, maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau bikin terus. Bisa jantungan kalau ibu. Cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, dari video ini kita bisa melihat perbedaan dari penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum tadi itu sangat keras sekali, kalau yang ini dia justru malah terlihat memelas, meminta tolong kepada si anak agar bisa mengerti bahwa itu bersalah, tapi juga tidak menyinggung perasaan si anak, tapi justru malah membuat dia itu, waduh ternyata saya bisa melukai hati ibu guru di sini. Jadi memelas, menyampaikan bahwa nanti ibu guru yang bisa kena konsekuensi, sehingga anak tersebut merasa bersalah tanpa harus membentak-bentak. Si anak justru malah terkena hatinya, dia merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada juga sebagai posisi teman. Nasihat suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahaya tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jengaka, seperti saat mengobrol dengan teman kita sendiri. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis. Ibu saya lupa mengundang saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, dari video tadi, si guru menganggap si murid itu walaupun dia terlambat, tapi dia menganggap sebagai teman sendiri, mengajak bercanda dengan senyuman, dengan obrolan yang santai, sehingga si anak juga tidak merasa ketakutan, tidak tertekan seperti itu. Jadi sekaligus si guru tersebut memberi motivasi kepada si anak bahwa harus melakukan yang lebih baik lagi agar tidak melakukan kesalahan lagi seperti itu.
Kemudian kalau tadi posisi teman, sekarang sebagai posisi pemantau. Apa itu posisi pemantau? Yaitu ada suara datar. Kemudian bahasa tubuhnya yaitu formal. Ah. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di sini guru itu hanya mengingatkan tentang peraturan yang ada di sekolah secara formal. Kemudian juga menyampaikan apa konsekuensi jika kita melakukan suatu kesalahan tanpa ada bentakan hukuman tambahan dan lain sebagainya, tapi hanya mengingatkan tentang konsekuensi yang sudah disepakati. Itu sebagai posisi pemantau atau monitor. Kemudian ada juga posisi sebagai manajer, yaitu nada suaranya yang tulus, bahasa guru tidak kaku, dan juga mendekat ke murid. Kita lihat bersama. Masih tetap dengan anak yang sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, pada posisi manajer ini, si guru mengajak siswanya untuk mencari tahu apa kesalahannya, kesepakatan kelas apa yang dilanggar. Kemudian juga mencari solusi apa yang akan dilakukan si anak tersebut untuk mengatasi masalahnya sendiri. Seperti tadi, misalkan yaitu pada video karena terlambat untuk menyetel alarm sendiri. Jadi tidak menghukum, tidak menunjukkan peraturan, tapi mengajak siswa untuk mengenali kesalahannya sendiri, kesepakatan apa yang dilanggar, kemudian juga untuk mencari
solusi sendiri. Apa yang akan dilakukan si anak untuk mengatasi masalahnya tersebut. Nah, untuk mengenali diri, di sini ada kasus, ada kalimat di sini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Nah, dalam kalimat di sini, kira-kira positif kontrol apakah aku? Kira-kira kalau guru menyampaikan ini kepada murid itu pada posisi kontrolnya apa? Bu Al mungkin kontrol teman. Coba kita lihat bersama-sama. Iya, di sini karena di sini ada clue tertawa ringan, maka jelas itu adalah kontrol teman sambil bercanda seperti itu. Kemudian lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, kalimat tersebut kira-kira posisi kontrol apa, Bu Ulfi? Membuat rasa bersalah. Ya, karena di sini dia menyampaikan kalau orang tuamu tahu bagaimana, jadi dia akan merasa bersalah. Waduh, ya Gusti, ngomong ngerti aku dipendungi. Misalnya seperti itu. Jadi si anak tersebut merasa bersalah dengan sendirinya, tanpa harus diancam atau sebagainya. Kemudian di sini patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, Bu Arina mungkin kalau untuk kalimat seperti ini kira-kira posisi kontrol apa? Coba kita lihat. Nah, penghukum. Kenapa kok penghukum? Di sini ada kalimat yang paling jelas adalah awas, dengan ancaman seperti itu, jelas itu adalah sebagai penghukum. Kemudian di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Musibah mungkin posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini menyampaikan tentang peraturan yang ada, menanyakan tentang jam berapa kita masuk, jam berapa kita mulai, itu adalah sebagai control manager. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Bu Munawwarah mungkin pemantau. Oke, ya, karena tadi seperti pada video yang sudah kita lihat tadi, bahwa pada posisi pemantau itu mengingatkan akan konsekuensi yang kita terima ketika kita melakukan kesalahan. Baik. Kemudian kita lanjut selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Kemudian pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian juga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
Kemudian juga bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Contoh di sini kesepakatan kelas 3 SD Negeri 2 Ngabelpon yang kemarin saya buat. Yang pertama yaitu saya hadir di kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran tepat waktu. Saya berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas. Saya fokus saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Saya memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sekolah. Saya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi. Saya menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kelas. Di sini kita menggunakan kesepakatan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif, bukan larangan seperti dilarang, jangan. Jadi kesepakatan itu menggunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian ada lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah beberapa kalimat untuk menstabilkan identitas bahwa bersalah itu tidak apa-apa. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku tertentu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi lebih proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimat yang bisa disampaikan pada saat validasi tindakan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengembangkan sikap yang baru. Kemudian juga menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Dan juga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat yang bisa disampaikan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh video tentang segitiga restitusi.
Di sini untuk segitiga restitusi yang dilakukan itu seperti yang dari awal, yaitu menanyakan bahwa dia telah melakukan kesalahan, kemudian juga meyakinkan bahwa setiap manusia itu bersalah supaya anak tersebut itu tidak trauma dengan apa yang dilakukan. Wah, aku salah. Kemudian dia merasa terkucilkan sendiri dan dengan meyakinkan bahwa setiap orang itu pernah salah, dia menjadi ternyata Pak Guru juga pernah salah, teman-teman yang lain juga pernah salah. Kemudian menanyakan kenapa kok si anak tersebut melakukan kesalahan. Ternyata karena pagi tadi belum sarapan, seperti itu. Nah, terus kita mencari solusi bagaimana mengatasi masalah tersebut. Bangun lebih pagi, tidur lebih awal. Jadi itu disampaikan oleh si anak tersebut. Jadi kita hanya memancing, memotivasi si anak agar menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Kemudian refleksi. Untuk refleksi pada siang ini, pada kegiatan tadi, mungkin Bu siapa ya? Bu Ati mungkin untuk merefleksikan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Penampilan Pak Toto pokoknya hari ini luar biasa. Semoga apa yang dipaparkan Pak Toto ini menjadi benar-benar perubahan yang lebih baik lagi untuk Pak Toto. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya baik saya, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Menutup di sini yaitu seperti yang sudah dipaparkan, budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah juga. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan juga penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Terima kasih untuk waktu pada siang hari ini.
Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.